Halo Mas, saya ini saya manggilnya Mas atau dokter nih, dokter ya? Boleh panggil Mas aja mah nggak apa-apa. Dokter Ervan Effendi. Iya betul. Atau veterinarian apa namanya? Veterinary. Dokter hewan ya. Iya betul. Yang ada di RT 6 Mas ya. RT Ya, 6, betul. Di Blok D6 nomor 3. Blok D6 nomor 3. Iya betul. Mas Ervan, ini sejak kapan klinik hewan Galaxy Satwa ini ya itu berdiri Mas? Sejak tahun 2020 di bulan Desember 2020 Mas ya? Iya betul. Desember Bulan 2020. Heeh. Ini saya tertarik Mas Ervan ini ingin membuka klinik hewan ya Mas? Iya, jadi alasan saya sendiri untuk buka praktek klinik kedokteran hewan di daerah Menganti ini, iya betul. Ini didasari oleh satu karena sangat sedikit sekali dokter hewan yang ada di Kabupaten Gresik ini sendiri, khususnya di daerah selatan gitu, sehingga banyak orang-orang yang masih banyak membutuhkan kesehatan hewan itu biasanya lari ke Surabaya atau ke daerah kota gitu. Sedangkan di sini, iya betul. Sedangkan di sini itu kebutuhannya sangat banyak. Orang-orangnya itu banyak yang butuh dokter hewan, hewannya banyak yang butuh kesehatan, tapi kurang bisa terpenuhi gitu. Akhirnya mendorong saya untuk memang sengaja sih diarahkan sama dinas untuk coba buka di daerah selatan. Sebelumnya saya kan prakteknya ya. Sebelumnya sendiri saya praktek di daerah kawasan Jawa Barat gitu, tepatnya di Bandung, Jakarta gitu ya. Mas Ervan, sorry, kelahiran mana nih? Kelahiran Gresik. Merantau ceritanya ya. Pernah di Bandung Mas ya? Iya. Berapa lama sih? Sebenarnya sudah lama nih Mas di sana gitu kan. Cuma memang balik lagi ke sini untuk menjalani praktek itu sendiri gitu loh. Terus dianjurkan ya sama dinasnya, apa itu namanya? Dinas Peternakan. Dinas Peternakan ya. Di Jawa Barat, Bandung sana Mas ya? Iya, coba sih buka sana. Kemudian di Dinas Gresik pun juga sangat support coba untuk buka klinik hewan khususnya untuk yang pet animal gitu loh. Untuk hewan-hewan kesayangan misalnya anjing, kucing, burung, ayam, reptil kayak ada kura-kura, ada iguana dan beberapa hewannya lainnya gitu. Karena pada dasarnya sendiri ini di Gresik untuk dokter hewan praktisi hewan kecil atau hewan kesayangan itu sangat sedikit sekali. Karena lebih banyak untuk hewan-hewan yang ternak gitu. Karena komoditas dari Gresik sendiri kan kebanyakan kan hewan sapi, kambing, ayam, ya komoditas utama peternakan sih gitu. Kan tetapi jumlah yang saat ini banyak orang yang mulai sayang banget sama hewannya, mulai tertarik sama hewannya, terlebih semenjak pandemi COVID-19 itu ya. Orang-orang kan banyak nih Pak menghabiskan waktu di rumah staycation di rumah, boring nih, nggak ada temennya. Akhirnya banyak kok pasien-pasien saya akhirnya ketika COVID-19 tuh malah pelihara anjing, pelihara kucing untuk melampiaskan emosionalnya dia sih sebenarnya ya kan. Rata-rata dibawa hewan ke klinik saya di Galaxy Satwa sini Menganti Permai itu rata-rata memang anjing sama kucing. Untuk hewan-hewan yang lainnya sih belum pernah saya temukan ya, karena saya juga belum, mungkin banyak nih orang-orang di Menganti Permai sendiri itu masih kurang tahu saya gitu loh. Oke. Karena itu diliput Warta 9 Mas ya? Iya, terima kasih untuk Warta 9 yang sudah mampir ke klinik saya. Semoga nanti menjadi berkah lah untuk daerah Menganti Permai sendiri ya, karena saya yakin orang daerah Menganti Permai sendiri ini banyak banget orang yang pelihara hewan dan banyak banget mereka itu yang sayang sama hewan. Soalnya gini Pak, beberapa kali saya mendapatkan pasien itu orang-orang yang kucingnya itu rescue atau kucing-kucing jalanan yang diambil kemudian dibawa ke sini gitu loh. Stray cats istilahnya. Iya, stray cat gitu. Jadi mereka itu sebenarnya nggak sayang hewan, nggak sayang kucing, tapi karena kasihan nih lihat kucing, peri kehewanan. Iya betul, peri kehewanan gitu. Jadi banyak kok yang bawa-bawa ke sini gitu. Terutama dari blok A itu juga banyak, blok B itu juga banyak beberapa. Jadi nemu kucing terus dipastikan kesehatannya nih sebelum dipiara gitu Mas? Iya betul. Ada juga yang kapan hari itu
entah Pak siapa lupa, itu dia itu bawa kucingnya yang keracunan nemu di pasar. Ada juga ibu yang ada di blok D5 itu suka bawa kucing dari pasar untuk diambil. Itu Bu Yuni namanya. Ya, Bu Yuni itu sering banget itu ngasih makan kucing-kucingnya di pasar. Kemudian kucing yang di pasar yang sakit selalu beliau bawa ke sini. Dan otomatis untuk warga Menganti Permai sendiri pun dan untuk warga Menganti Permai pun sendiri ketika datang ke klinik itu pun saya kasih harga yang spesial juga, karena saya ingin membantulah warga-warga di sekitar sini untuk mensejahterakan kehidupan dari hewan-hewannya, karena kita di dalam dokter hewan itu kan memiliki moto manusia mriga satwa sweka, di mana kita mensejahterakan manusia itu melalui kesejahteraan hewan. Apabila hewannya sejahtera, maka manusianya pun juga sejahtera. Hewannya bahagia, manusianya pun juga akan bahagia. Karena kan dikhawatirkan misal lah Pak, gampangannya penyakit cacingan. Nah, cacingan itu kan juga bisa menular nih dari hewan ke manusia. Sehingga hewan-hewan juga perlu kita kasih obat cacing. Itu penting banget. Mungkin gitu, Mas, ya? Iya, mungkin kita manusia yang udah gede-gede seusia saya mungkin terakhir minum obat cacing mungkin terakhir SD mungkin Pak ya. Iya kan, mungkin kita terakhir minum obat cacing mungkin SD gitu loh ya. Apalagi anak-anak kita gitu. Mungkin dikasihnya SD doang, SMP, SMA tetap interaksi sama kucing, kemudian kucingnya nggak pernah dikasih obat cacing, bisa tuh nular ke kita, kitanya jadi cacingnya juga bisa. Oh gitu ya, jadi bisa. Ada potensi juga nih penyakit dari hewan itu ditularkan ke manusia. Betul gitu. ya, itu namanya penyakitnya zoonosis. Jadi penyakit yang menular antara hewan ke manusia atau manusia ke hewan juga ada gitu loh. Jadi memang nggak cuma manusia yang harus sehat, tapi binatang piaranya juga harus sehat. Karena saling berkaitan ini ya. Iya betul sekali. Sesuai mutu yang tadi. Iya. Mas, di apa nih yang lagi ngetren ya? Ada nggak Mas penyakit zoonosis tadi ya dari hewan yang lagi ngetren menular ke majikannya nih, pemiliknya nih, ada nggak Mas sekarang? Untuk saat ini sih Pak nggak ada sih outbreak penyakit yang benar-benar banyak sekali, enggak. Tapi memang yang paling sering ya itu terjadinya penyakit toxoplasma atau toxoplasmosis, di mana itu adalah protozoa yang ditularkan antara hewan ke manusia gitu, yang biasanya lebih menyerang, dikhawatirkan sama ibu-ibu atau cewek-cewek. Oh apa itu nanti takut nih gue pelihara kucing kemudian nggak bisa hamil nih, kan itu nih sering banget ya. Itu kan perantaranya antara anjing, kucing dan beberapa hewan pengerat lainnya gitu. Akan tetapi kita harus memastikan kondisi kesehatan hewan itu sendiri. Apabila kondisi hewan itu sehat, pasti otomatis tidak akan tertular kok, aman. Karena saya sendiri pun 20 tahun pelihara hewan, anjing, kucing, dan kita semuanya aman. Mama saya pun juga punya anak, pembantu saya pun juga aman. Dan kalau memang karena anjing, kucing, hewan pengerat lainnya yang pembawa toxoplasma nanti menjadiin cewek itu nggak bisa hamil, ya otomatis nggak akan ada kok dokter hewan cewek. Buktinya dokter hewan cewek juga banyak gitu loh. Ya jadi analogi paling gampang iya kan gitu loh. Banyak kok dokter hewan cewek dan semuanya mereka juga rata-rata hamil kok, aman. Ya padahal setiap hari juga interaksinya sama penyakit nih, penyakit di hewan, anjing, kucing pastinya lah. Tapi yang penting satu kuncinya, kita harus jaga kebersihan gitu loh ya. Jaga kontrol kesehatan hewannya. Aman, insya Allah aman ya. Nggak apa-apa. Ada nggak Mas bulan atau setiap interval waktu tertentu tuh harus kontrol vaksin atau vitamin? Betul. Itu ada nggak Mas? Iya. Jadi gini Bapak, yang melatar belakangi kesehatan hewan sendiri yang basic banget lah. Yang satu ya, harus rutin vaksinasi. Karena apa? Vaksinasi itu wajib hukumnya. Wajib. Iya, wajib, udah nggak bisa ditoleransi. Iya, sama kayak kita manusia, kalau anak bayi vaksin itu wajib banget, udah nggak bisa ditoleransi. Yang kedua itu minum obat cacing. Kemudian nanti kontrol kesehatan, obat kutu. Itu wajib banget. Kemudian menjaga pola makanan dan kebersihan lingkungan. Untuk vaksin sendiri Pak ya, memang saya sarankan untuk yang mempunyai anjing itu minimal 6 minggu dari hari kelahiran itu harus sudah vaksinasi yang pertama gitu loh ya. Itu, Mas, namanya vaksin pertama itu kita bisa pakai yang biasa kita pakai adalah Uriken 6, itu ada distemper, parvo, parainfluenza, hepatitis gitu kan. Nanti 1 bulan ke depan itu harus lagi ada vaksin, yaitu namanya vaksin yang kedua, di mana akan ditambahi sama virus yang namanya leptospira. Kemudian nanti yang 1 bulan lagi ada tambahin rabies. Begitu pula di kucing. Warga sini banyak banget yang
sudah mulai sadar akan pentingnya kesehatan hewan. Mereka harus melakukan vaksinasi hewannya. Kalau kucing itu biasanya ada yang penyakit rhinotracheitis, panleukopenia, sama calicivirus. Bisa juga ada beberapa kombinasi yang menggunakan chlamydia, tapi itu bisa lebih aman sih daripada yang lain-lainnya gitu. Itu pun juga dimulai dari usia kucingnya 2 bulan, nanti diulang lagi di 1 bulan setelah dari vaksin pertama atau booster yang kedua. Baru nih nanti setiap tahunnya cukup 1 kali doang. Jadi memang nih kelihatan untuk vaksinasi pertama itu kelihatannya mahal. Akan tetapi dampak kesehatan yang kita dapatkan tuh sangat besar. Toh juga nanti nih 1 tahun ke depan cuma sekali doang. Kemudian pemberian obat cacing itu juga harus rutin banget setiap 3 bulan sekali maksimal. Ya. Obat kutu tuh juga tiap 3 bulan kalau bisa dijaga tuh penyakit kutunya jangan sampai terkena pada hewannya. Karena apa nih? 1 ekor kutu nih Pak, ya kalau kita tahu itu di dalam tubuhnya tuh banyak puluhan dan ratusan telur kutu dan telur cacing tuh. Jadi satu kutu dia sekecil itu. Carrier ya, dia iya, pembawa penyakit gitu loh. Untuk ke kucing yang lainnya bisa juga nanti luar ke kita gitu loh. Jadi makanya nih semuanya pet lover kalau mempunyai anjing atau kucing yang punya kutu, mohon ya jangan digencet atau dipites ya. Oh gitu, ini kebiasaan orang kan. Iya betul, dipencet atau digencet atau dipites itu ya karena gemes gitu loh. Jadi kalau nemu nih kutu itu misal bisa aja nih diambil kemudian nanti dimasukin ke cairan disinfektan supaya nanti kutunya itu mati tuh sama telur-telur yang di dalamnya. Karena telurnya itu memiliki lapisan yang sangat kuat untuk bisa dibunuh. Ya, hati-hati. Iya, ketika digencet gitu itu yang terjadi apa Mas? Telurnya akan justru pecah terus menyebar ya, telurnya gitu. sama aja nanti kita menetaskan telur itu sendiri ya, ada telur kutu, ada telur cacing yang bisa juga nular ke kita nantinya ya. Tuh. Vaksinasi ya itu penting banget nih vaksin karena apa? Kalau hewannya anjing, kucing atau hewannya lainnya yang nggak pernah vaksinasi gampang banget terpapar sama yang namanya virus. Kalau udah terpapar sama virus itu resiko hidupnya itu sangat rendah Pak. Ujung-ujungnya yang kebanyakan itu mati gitu loh. Karena apa? Sistem imun tubuhnya sangat rendah. Dok, kalau misalnya sudah pernah vaksinasi apakah bisa nih tertular sama virus? Bisa kok, mau kita aja yang udah booster 3 kali aja masih kena COVID. Ya kan? Sama di hewan juga. Tetapi tingkat survive-nya itu masih jauh lebih tinggi. Dokter Irfan, ini ada nggak nih keinginan semacam sebut aja CSR ya, CSR dari klinik hewan nih, istilahnya melakukan klinik hewan apa? Galaksi Satwa. Misalnya melakukan kunjungan ke rumah warga terus warga bisa diperiksa gitu. Ada nggak? Sudah pernah atau ada nggak nih Dok? Belum sih Pak, terus terang aja kalau kayak kunjungan dari rumah warga ke warga itu terus terang aja belum. Dan kalau saya harus kunjungan dari satu rumah ke rumah yang warga yang lainnya itu kurang fleksibel juga sih kalau menurut saya. Kalau bisa nih Pak ya, saya sangat bangga banget nih sama antusiasnya warga-warga penganti permai ya. Kalau bisa nih misal ada event 17 Agustusan atau event akhir tahun, awal tahun, mau menyelenggarakan bazar pemeriksaan hewan gratis, obat multivitamin gratis, sebenarnya kita bisa kok kalau mau diundang gitu ya. Dalam artian nanti kan di situ kan banyak warga nih yang berkumpul. Sekalian kontes gitu Dok ya. Boleh sambil edukasi pasien, edukasi warga, pet lover, gimana cara menjaga hewan yang baik, bagaimana menjaga kesehatannya, manajemen pakan yang baik gitu loh. Itu penting banget ya. Ya Dok, ini akan menarik Dok, akan Warta 9 ini kan sebagai media bridging ya, penyambung ya, perantara betul. dengan RW ya, ketua RW maupun perangkapnya untuk istilahnya bagaimana untuk membuat atau menjadikan menganti permai lebih baik Dok. Betul. Akan kita sampaikan gitu ya. Iya. Boleh sih gini, nanti di akhir tahun tanggal 21 kita itu ada anniversary yang ke 3 tahun gitu kan. Oh nanti, gitu ya.
Ya, Ini setiap anniversary kita selalu mengadakan acara nih, acara gede-gedean, ada acara pemeriksaan gratis, suntik vitamin Ulang tahunnya gratis. Galaxy satu Iya, ya? betul. Mangga may datang. Oke, tanggal berapa, semuanya. Dok? Tanggal 21 Desember. 21 Tapi Desember, nanti ya? tapi biasanya sih kita eventnya tidak tepat pada 21 Desembernya ya. Cari hari yang baiknya Iya, ya. cari hari yang baiknya, Libur, gitu. hari efektifnya supaya nanti banyak orang juga yang berkunjung kayak gitu. Siap, Dok. Ya, banyak kok manfaatnya. Dari Warta 9 akan informasikan, Dok. Iya, betul. Deket-deket harinya gitu Ya, ya. follow Jadi, aja di Instagram kita Ada @klinik Instagramnya. @klinik hewan galaksi satwa. Nanti di situ selalu banyak ada informasi-informasi terupdate-nya Iya. gitu. Sekalian nomor HP-nya, Dok, nomor WA Iya, gitu ya. nomor WA-nya ada 085 730 369 063 gitu. Ini bisa bisa diakses untuk hotline ini ya, untuk Bisa emergency call untuk Iya. ICU. Ya, betul. UGD itu bisa. Betul. Jadi memang untuk pelayanan intensif gawat darurat kita tetap operasional 24 jam. Oh, melayani gitu loh. panggilan, Dok ya. Iya, saya juga gini kalau memang emergency itu biasanya pasien langsung datang ke tempat kita, Pak. Karena otomatis banyak hal-hal yang dibutuhkan, obat-obatnya, alat-alatnya lebih lengkap, dibutuhkan. Dok, Iya, gitu loh. Memang kita bisa melayani home visit care ke rumahnya pasien dalam artian misal kayak vaksinasi gitu bisa. Oke, Dok, sementara kita akhiri dulu interviewnya. Iya. Ini kebetulan ada pasien, Dok ya. Iya betul, ada pasien yang mau melakukan pemeriksaan anjingnya. Iya, nanti kita lanjut, Dok. Ini kebetulan saya ingin ngambil videonya juga, Dok. Oke, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.